Nah, bagaimana caranya mencari nilai tertinggi dan nilai terendahnya? Nah, sebenarnya gampang, di Excel sudah disediakan fasilitas untuk itu. Nah, kita cari max. Nah, di sini adalah ada tagnya Excel seperti ini. Ini perintahnya Excel, ini manual sebenarnya. Tapi kalau kita cari secara manual seperti ini, klik satu-satu gitu, kapan kelarnya? Kalau ada 20 data sih gampang. Kalau jutaan data bagaimana? Belum lagi Anda salah ketik. Nah, di sini saya cuma untuk cross check saja. Cara ini yang benar gitu. Nah, berapa jumlahnya, nilainya? Kita lihat 890. Kita lihat data yang paling tinggi dimiliki oleh Brunei. Brunei itu 890. Nah, sedangkan ini adalah cara yang sangat lama dan bisa menimbulkan kesalahan. Terus yang kedua, bagaimana caranya biar lebih cepat? Tetap maksimum, max ya. Nah, jadi kita ketik max ya, max. Nah, ini nomor satunya kita langsung sorot ringnya. Nah, ini lebih gampang, cuma tidak maksimal juga. Kalau ada 20 data ini gampang kita sorotnya, tapi kalau ada jutaan data, bagaimana kita nyorot sampai 1 juta? Kita akan menjalankan kursor seperti ini, sangat susah. Nah, cara yang ketiga yang paling cepat dan paling gampang. Nah, kita tetap max, ketik max kurung, kita sorot kolomnya yang kita sorot. Jadi nilai yang ada di kolom itu semuanya bisa dilacak. Jadi nilai ya, angka-angka yang ada di kolom itu bisa semua disorot, bukan tulisan. Nah, kita tekan enter, hasilnya akan tetap sama. Berarti cara yang paling cepat adalah cara menyorot kolomnya. Begitu juga nilai yang terendah. Yang terendah kita ketik minimum, artinya ya, kita sorot kolomnya, angka minimum akan keluar. Nah, angka minimum itu di ring ini adalah 80. Nah, ini dimiliki oleh Kamboja. Nah, ini angka minimum. Nah, ini kalau kita melihat secara general, semua data tertingginya berapa sih, terendahnya berapa, nah itu sudah ketemu. Tapi kalau kita disuruh mengesort data, Indonesia berapa sih tertingginya? Nah, ini kita hapus dulu. Indonesia berapa sih tertingginya, berapa sih terendahnya? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Karena di sini cuma 2 data, Indonesia cuma punya 2 data, itu kita bakalan gampang sekali melihat. Indonesia tertingginya 270, terus terendahnya 178. Nah, bagaimana dengan kalau kita memiliki ribuan data? Bagaimana caranya? Atau jutaan data? Nah, ini kita harus menggunakan fungsi logika di sini. Nah, jadi kita klik di sini, yang tertinggi dari Indonesia berapa? Tetap tulis max if. Nah, if ini fungsi logika, if dalam kurung. Nah, jika Indonesia itu apa? Adalah negara. Jadi semua kita sorot, kolom negara ini kita sorot. Jika semua negara ini gitu, artinya kita harga mutlakkan, ketik Fn F4 di keyboard Anda. Jika semua negara ini adalah Indonesia, klik Indonesia. Jika semua negara ini adalah Indonesia, maka semua data ini adalah dicari mana yang tertinggi. Nah, klik juga F4. Nah, seperti itu. Jadi artinya bahasa ini, jika semua data
di kolom C ini, negara ini adalah Indonesia, maka semua data ini di-sort yang paling tinggi. Yang mana? Nah, setelah rumus ini terbentuk, Anda cukup ketikkan di keyboard Ctrl Shift Enter. Nah, ini akan keluar data yang tertinggi. Indonesia 270. Terendahnya 178. Benar, berarti Indonesia udah keluar angka tertingginya 270. Nah, untuk negara lain bagaimana? Anda tinggal klik di sini di data ini, Anda klik ya di bagian bawah biar terjadi seperti ini, plus hitam ya. Anda tarik ke bawah. Nah, jadi Anda sudah dapat semua negara data yang paling tinggi. Misalnya kita lihat Malaysia 450. Kita tahu Malaysia ada dua data 340, 450 benar berarti. Lihat lagi Singapura. Singapura ada 175 dan Singapura ada 650. Benar, yang tertinggi itu 650 di Singapura. Terus kalau yang minimum bagaimana? Terendah. Untuk Indonesia kita ketik tetap sama dengan yang tadi, minimum dalam kurung if, jika gitu. Jika semua data negara ini adalah Indonesia, ini kita harga mutlakkan dulu biar nanti kalau di seret ke bawah itu tidak berubah. F4. Jika semua data negara ini adalah sama dengan Indonesia, maka titik koma, maka semua data ini adalah minimum. Dicari minimumnya dari semua data yang ada di kolom D-nya. Untuk Indonesia saja gitu. Kita nyari data minimum Indonesia. Jadi kita FN F4 untuk memberikan harga mutlak. Jadi ini lambang dolar ya. Lambang dolar ini artinya harga mutlak. Kurung tutup. Nah, ini ada dolar mutlak, ada dolar mutlak. Setelah ini terbentuk, setelah rumus ini terbentuk, kita cukup klik Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Nah, jadi benar. Indonesia terendahnya di mana? 178. Tertingginya 270. Sama seperti tadi kita klik sorot. Nah, jadi lihat Malaysia juga sudah ketemu tertinggi terendahnya, Singapura ketemu, semua negara sudah ketemu tertinggi terendahnya. Nah, itu jadi siapa yang tertinggi? Nilai tertinggi negara apa? Nah, 890 Brunei yang tertinggi. Terendah negara apa? Terendah itu negara Kamboja. Nah, gitu misalnya. Tapi ternyata di sini kemungkinan ada kesalahan misalnya. Ini terendah 80. Nah, sedangkan siapa yang 80 tadi itu? Kamboja. Kita lihat Kamboja. Mungkin ada kesalahan input. Kamboja terendah. Di sini kita lihat 88 Kambojanya. Nah, ini 80. Nah, ternyata ini salah input. Ternyata ini bukan 88. Ini misalnya 89. Kamboja ternyata salah ketik tadi 89. Kita benerin di sana. Nah, terus ternyata yang nilai terendah ini 85. Berarti bukan Kamboja, kita hilangkan tandanya. 85 yang mana sih? Nah, ini Muang Thai. Muang Thai ternyata yang terendah sekarang. Nah, ini terendah dia. Ya. Terendah Muang Thai. Nah, Kamboja yang kita rubah tadi itu dari 80 ke 89, ini berubah nggak di sini di datanya Kamboja? Kamboja 89 tertinggi, terendahnya 88 gitu. Kambojanya 88,
89. Jadi tertingginya 89, terendahnya 88. Yang kita rubah ini di sini tadi kita rubah Kamboja 89, sudah otomatis di sini berubah juga. Dan nilai terendah dari semua data yang ada yang kita input juga berubah. Nah, jadi semua data yang di tabel survei ini ngeling sama apa yang kita cari gitu. Jadi itulah gunanya fungsi logika untuk memudahkan kita dalam mencari suatu data yang jumlahnya seabrek-abrek, jumlahnya ribuan, jutaan, bahkan miliaran data Anda bisa cari dengan mudah dengan fungsi-fungsi logika seperti ini. Nah, demikian dulu infonya untuk kali ini. Selamat mencoba, Anda harus mencoba terus biar bisa menemukan sendiri bagaimana caranya mahir di dalam Excel. Terima kasih.